Mengherankan tapi benar adanya. Saat mengandung, sang ibu bisa tiba-tiba terkena penyakit gula atau diabetes yang nantinya bisa hilang ataupun tidak hilang begitu saja dan justru berlanjut jadi diabetes mellitus tipe 2. Jangan dibiarkan. Mari kenali dan cegah gestational diabetes mellitus bersama Live in Fullness to Eternity. Gestational diabetes mellitus adalah kondisi di mana terjadi intoleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi pada saat kehamilan. Kondisi ini tentu bisa pengaruhi kesehatan ibu dan janin jika kita tidak tangani ini dengan baik. Berikut 10 tips penting yang perlu diketahui oleh sahabat Live semua tentang diabetes gestasional. Cara agar kita bisa atasi dan strategi pencegahannya seperti apa saja yang berdasarkan penelitian dan panduan klinis terkini. Yang pertama adalah kenali definisi dan mekanisme terjadinya diabetes gestasional. Jadi, diabetes gestasional ini terjadi ketika tubuh kita tidak bisa atau gagal memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif selama kehamilan. Hal inilah yang sebabkan terjadi peningkatan kadar gula darah yang tentu bisa membahayakan ibu dan juga sang janin. Menurut American Diabetes Association di tahun 2020, diabetes gestasional mempengaruhi sekitar 6 hingga 9% kehamilan di Amerika Serikat. Mekanismenya bisa libatkan resistensi insulin yang meningkat selama kehamilan. Paling sering itu terjadi pada trimester kedua dan ketiga sahabat Live. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa coba edukasikan diri kita tentang perubahan metabolisme glukosa selama kehamilan. Cari tahu itu penting sahabat Live. Kita bisa diskusikan resiko diabetes gestasional ini dengan dokter sejak awal kehamilan akan lebih baik tentunya. Kemudian penting juga kita pahami pentingnya kita lakukan screening diabetes gestasional sebagai salah satu bagian dari perawatan prenatal rutin kita. Yang kedua adalah kenali faktor resiko diabetes gestasional. Penting untuk kita identifikasikan faktor-faktor resiko yang bisa tingkatkan kemungkinan terjadinya diabetes gestasional ini. Lantas, seperti apa saja sih faktor-faktor resiko dari gestasional ini? Dan setelah kita tahu kalau kita ternyata juga memiliki beberapa faktor resikonya, apa yang harus kita lakukan sebagai langkah kita selanjutnya? Sahabat Live, faktor resiko utama untuk diabetes gestasional ini meliputi faktor usia. Berapa usia kita saat mengandung? Jika kita berumur di atas 25 tahun, kita sudah memiliki faktor resiko. Faktor berikutnya, apakah kita memiliki riwayat keluarga dengan diabetes? Kalau ada, kita sudah harus ekstra hati-hati. Faktor resiko lainnya, jika kita sudah pernah ada riwayat diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya. Kehamilan berikutnya, kejadian ini bisa berulang kembali sahabat Live. Jadi perlu ekstra careful. Dan faktor terakhir adalah faktor etnis tertentu. Jika kita masuk di etnis Asia Selatan atau Afrika, Amerika ataupun Hispanik, kita kudu lebih waspada. Dan sehubungan dengan ini, sebuah meta-analisis oleh Zhang dan kawan-kawan di tahun 2022 telah mengonfirmasikan bahwa jika kita miliki indeks massa tubuh atau MIMT kehamilan yang tinggi, ini adalah faktor resiko yang signifikan untuk diabetes gestasional. Dengan kata lain, faktor berat badan juga bisa jadi salah satu faktor resiko untuk terkena diabetes gestasional. Nah, setelah kita identifikasi diri kita, apa saja faktor-faktor resiko yang terkena pada diri kita? Langkah selanjutnya, silakan sahabat Live lakukan penilaian resiko dengan bantuan layanan kesehatan. Nah, setelah kita pastikan, silakan kita pertimbangkan untuk lakukan screening diabetes gestasional lebih awal dalam kehamilan. Mengapa penting untuk kita cari tahu level resiko kita? Ya, agar tentunya kita bisa lebih fokus pada faktor-faktor yang nantinya bisa kita modifikasikan.
Contohnya seperti berat badan kita atau mungkin pola makan kita di saat sebelum dan selama kehamilan. Ingat, langkah sederhana ini penting untuk kesehatan ibu dan janin, untuk itu jangan disepelekan. Yang ketiga adalah pahami pentingnya screening dan diagnosis dini. Nah, sahabat Life, jangan lupa kita ikuti rekomendasi screening diabetes gestasional secara tepat waktu. Karena tak bisa disangkal sahabat Life, screening dan diagnosis dini diabetes gestasional sangat penting untuk manajemen yang efektif. Lantas, kapan saat yang tepat untuk kita lakukan ini? Menurut International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups, merekomendasikan screening universal itu sebaiknya dilakukan di 24 hingga 28 minggu kehamilan dengan gunakan tes toleransi glukosa oral atau OGTT 75 gram. Dan berita baiknya, berkat adanya IADPSG ini, sebuah studi oleh My Entire dan kawan-kawan di tahun 2019 tunjukkan bahwa penerapan kriteria dari IADPSG telah berhasil tingkatkan deteksi diabetes gestasional dan berpotensi perbaiki hasil kehamilan. Intinya, tidak rugi dan juga bukan merupakan tindakan yang berlebihan atau khawatir yang berlebih jika kita lakukan screening dan diagnosis dini. Ini tindakan wajar sahabat Life. Manfaat pencegahannya juga lebih besar, jadi kenapa ragu sahabat Life? Justru ini penting kita lakukan. Jangan sampai kita lewatkan tes screening diabetes gestasional yang dijadwalkan. Apalagi jika kita sudah tahu kalau kita memiliki faktor resiko tinggi. Silakan langsung diskusikan ini dengan dokter kita agar bisa dapat screening lebih awal. Kemudian, ibu sahabat Life juga bisa belajar pahami prosedur tes dan persiapkan diri dengan baik. Contohnya, mungkin kita butuh puasa sebelum tes jika diperlukan. Yang keempat adalah adopsi pola makan sehat untuk diabetes gestasional. Silakan sahabat Life ikuti pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi demi bisa kelola kadar gula darah kita. Saat hamil, jaga diet itu sangat krusial sahabat Life. Bahkan diet yang tepat itu sebenarnya adalah kunci dalam manajemen diabetes gestasional ini. Karena memang fokusnya itu adalah pada makanan dengan indeks glikemik rendah, karbohidrat kompleks, protein lean, dan lemak sehat. Dan memang sudah terbukti sahabat Life, ada sebuah tinjauan sistematis oleh Yamamoto dan kawan-kawan di tahun 2018. Mereka temukan bahwa intervensi diet yang tepat ternyata bisa secara signifikan kurangi resiko komplikasi pada ibu dan bayi dalam kasus diabetes gestasional ini. Untuk itu silakan sahabat Life coba konsultasikan dengan ahli gizi atau dietitian untuk buat rencana makan yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan kita. Silakan juga kita pilih karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Setelah itu bukan hanya pintar pilih yang sehat-sehat saja, tapi penting untuk kita kontrol porsi makan kita. Kita harus tahu distribusikan asupan karbohidrat kita secara merata sepanjang hari. Terakhir tapi tidak kalah penting adalah kita harus hindari makanan dan minuman yang tinggi gula tambahan. Silakan dipraktekkan sahabat Life. Yang kelima adalah integrasikan aktivitas fisik yang aman. Sahabat Life, siapa bilang ibu hamil tidak boleh berolahraga? Justru lakukan aktivitas fisik secara teratur sesuai dengan rekomendasi dan kondisi kesehatan kita jadi salah satu anjuran untuk kita bisa terhindar dari serangan gestasional diabetes ini. Karena ibu mengandung yang tetap bisa beraktivitas fisik yang teratur, ini terbukti bisa bantu tingkatkan sensitivitas insulin tubuh kita dan tubuh jadi lebih baik mengelola kadar gula darah. American College of Obstetricians and Gynecologists or ACOG merekomendasikan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu selama kehamilan itu dibutuhkan. Pembuktian lainnya oleh sebuah meta-analisis oleh Doi dan kawan-kawan buktikan bahwa aktivitas fisik selama kehamilan
bisa kurangi resiko diabetes gestasional sebesar 28%. Cukup signifikan manfaatnya Sobat Life. Tapi tentu kita harus ingat, jangan lupa untuk konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan kita sebelum kita mulai atau ubah rutinitas olahraga kita. Silakan Sobat Life pilih aktivitas yang aman seperti berjalan, berenang, atau yoga prenatal juga bisa. Dan tentu perlu kita lakukan aktivitas fisik ini secara teratur. Idealnya dianjurkan selama 30 menit per hari yang dilakukan dalam 5 hari seminggu. Lalu jangan lupa untuk kita monitor respons tubuh kita tentunya. Dan yang keenam adalah monitor kadar gula darah secara teratur. Benar, gestational diabetes adalah masalah pengolahan gula dalam tubuh kita. Itu artinya penting untuk kita lakukan pemantauan gula darah mandiri sesuai dengan rekomendasi dokter kita. Ingat Sobat Life, harus secara teratur. Kenapa harus berulang kita cek gula darah kita? Sobat Life, pemantauan gula darah secara teratur penting karena gula darah bisa berubah-ubah apalagi jika ada perubahan hormon yang terjadi pada ibu mengandung. Dengan kita lakukan cek gula darah teratur, ini adalah komponen penting untuk manajemen diabetes gestasional. Ini bisa bantu dalam banyak hal. Bisa untuk penyesuaian diet kita, aktivitas fisik kita, dan pengobatan kita jika diperlukan. Nah, menurut panduan dari American Diabetes Association di tahun 2021, target gula darah untuk wanita dengan diabetes gestasional adalah jika kita puasa adalah kurang dari atau lebih kurang dari 95 mg per desiliter. Kalau 1 jam setelah makan saja, gula darah kita seharusnya kurang dari 140 mg per desiliter. Kalau kita cek gula darah kita 2 jam setelah makan, sebaiknya hasil itu tidak lebih dari 120 mg per desiliter. Sahabat Life juga dianjurkan untuk gunakan glukometer sesuai instruksi dokter. Biasanya 4 kali sehari atau puasa dan setelah setiap makan utama. Kemudian jangan lupa langsung dicatat hasil pemantauan gula darah kita. Nah, saat kita lakukan kunjungan prenatal bisa dibawa dan ditunjukkan catatannya kepada dokter. Kemudian silakan pelajari cara menyesuaikan diet dan aktivitas kita. Semuanya harus disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan gula darah kita ini. Dan yang ketujuh adalah kenali pentingnya manajemen berat badan. Nah, Sobat Life, tadi sudah disebutkan bahwa berat badan juga jadi salah satu faktor resiko terkena gestasional diabetes ini. Jadi tentu penting untuk kita jaga kenaikan berat badan itu atau berat badan kita selama kehamilan sesuai dengan rekomendasi. Nah, dengan kita pantau berat badan kita ternyata bisa bantu kurangi resiko komplikasi terkait diabetes gestasional. Institute of Medicine atau IOM memberikan pedoman kenaikan berat badan berdasarkan IMT pra-kehamilan. Dan sebuah studi oleh Zeng dan kawan-kawan di tahun 2021 menunjukkan bahwa kenaikan berat badan yang berlebihan selama kehamilan meningkatkan resiko hasil yang merugikan bagi ibu dan bayi dalam kasus diabetes gestasional ini. Lantas, apa yang perlu dilakukan sehubungan dengan berat badan monitor ini? Pertama, silakan kita diskusikan target kenaikan berat badan yang sesuai dengan anjuran dokter. Lalu silakan pantau berat badan secara teratur dan laporkan perubahan signifikan kepada dokter kita. Terakhir, penting kita fokus pada pola makan sehat dan aktivitas fisik untuk kita bisa capai kenaikan berat badan yang tentunya sesuai. Nah, yang ke-8 adalah antisipasi dan kelola potensi komplikasi. Tentu tidak ada yang suka jika sampai berujung terkena komplikasi dari penyakit gestasional diabetes ini. Untuk itu, mari kenali untuk meminimalkan resikonya. Berikut komplikasi yang bisa terjadi. Mulai dari kasus bayi besar atau juga disebut makrosomia, bisa juga terkena hipoglycemia neonatal, bisa juga terjadi jaundice pada bayi yang baru lahir, di mana si bayi tampak kuning. Bisa juga terjadi peningkatan resiko operasi sesar dan bahkan bisa terkena preeclampsia, di mana tekanan darah sang ibu akan menjadi tinggi dari normalnya. Nah, sebuah studi kohort besar
yang dilakukan oleh Lowy dan kawan-kawan di tahun 2018, mereka mengonfirmasikan hubungan antara hiperglikemia maternal dan peningkatan risiko komplikasi pada ibu dan bayi. Dengan kata lain, kita sudah diamarkan untuk cegah agar tidak berujung komplikasi atau masalah yang lebih besar. Caranya, silakan ikuti rencana manajemen diabetes gestasional kita dengan ketat. Jangan setengah-setengah. Nah, kita harus hadiri semua kunjungan prenatal yang dijadwalkan untuk pemantauan ketat. Silakan pelajari tanda-tanda peringatan komplikasi dan laporkan segera jika terjadi. Dan terakhir, silakan didiskusikan rencana persalinan dengan tim medis kita, termasuk kemungkinan induksi awal jika diperlukan. Dan yang ke-9 adalah rencana perawatan pasca persalinan. Nah, apa penting untuk kita terus lakukan kontrol kesehatan setelah persalinan? Sahabat Life, meskipun diabetes gestasional biasanya hilang setelah persalinan, wanita dengan riwayat kondisi ini ternyata memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari. American Diabetes Association merekomendasikan screening untuk diabetes atau pre-diabetes pada 4 hingga 12 minggu pasca persalinan. Sebuah studi follow up jangka panjang oleh Von Zitlecki dan kawan-kawan di tahun 2020 menunjukkan bahwa wanita dengan riwayat diabetes gestasional memiliki resiko 9 kali lipat untuk mengembangkan diabetes tipe 2 dibanding dengan wanita tanpa riwayat tersebut. Nah, itu tandanya kita kudu waspada sahabat Life. Caranya, silakan sahabat Life lakukan tes toleransi glukosa oral 75 gram pada 4 hingga 12 minggu pasca atau setelah persalinan. Juga tentu harus kita pertahankan gaya hidup sehat kita, termasuk diet seimbang dan aktivitas fisik teratur. Silakan juga lakukan screening diabetes secara teratur sesuai rekomendasi dokter kita. Jika kita berencana hamil lagi, jangan lupa untuk diskusikan strategi untuk kurangi resiko diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya. Yang terakhir adalah dukung menyusui. Sahabat Life, mari pertimbangkan untuk menyusui sebagai bagian dari manajemen kesehatan pasca melahirkan. Karena ternyata dalam hal ini, seorang ibu yang terkena gestasional diabetes di masa melahirkan, setelah melahirkan, menyusui tidak hanya bermanfaat untuk bayi, tapi juga bisa bantu mengontrol gula darah ibu dan kurangi resiko diabetes tipe 2 di masa depan. Penelitian oleh Gunderson dan kawan-kawan di tahun 2018 menunjukkan bahwa menyusui selama minimal 6 bulan bisa kurangi resiko diabetes tipe 2 sebesar 44% pada wanita dengan riwayat diabetes gestasional. Manfaatnya cukup signifikan sahabat Life. Untuk itu, mari kita diskusikan rencana menyusui dengan konselor laktasi. Kemudian silakan mulai menyusui segera setelah melahirkan jika memungkinkan tentunya. Lalu mari pantau kadar gula darah kita selama periode menyusui awal. Dan terakhir silakan pertahankan diet seimbang dan hidrasi yang cukup selama ibu sahabat Life menyusui. Sebagai closing statement kita, sahabat Life, diabetes gestasional adalah kondisi yang bisa dikelola dengan baik melalui kombinasi pemahaman yang tepat, deteksi dini, dan manajemen yang komprehensif tentunya. Dengan kita terapkan tips-tips di atas, wanita hamil pasti bisa secara signifikan kurangi resiko komplikasi dan tingkatkan hasil kesehatan bagi diri mereka sendiri dan bayi mereka. Nah, penting untuk jadi catatan kita bahwa setiap kehamilan itu unik ya sahabat Life. Jadi tentunya rencana manajemen harus juga disesuaikan dengan kebutuhan individual melalui konsultasi dengan tim perawatan kesehatan di setiap kehamilan. Dengan sahabat Life lakukan pendekatan proaktif dan kolaboratif, diabetes gestasional pasti bisa kita atasi secara efektif. Mari lakukan yang terbaik bagi ibu dan sang bayi. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.